Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur pada Allah karena berkat rahmat dan taufiknya jualah sehingga pada hari yang ke-11 ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah di dalam bulan puasa Ramadan ini. Salawat dan taslim tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, Nabi yang diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti seluruh umat manusia. Hadirin jamaah subuh, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai puasa dan kesehatan seperti judul dari panitia, puasa dan kesehatan. Dan saya kira kita sudah bertahun-tahun menjalankan ini, bagaimana kita berpuasa dan bagaimana kesehatan kita setelah berpuasa. Pada umumnya kalau orang berpuasa ada yang mengatakan dua. Pertama, kalau berpuasa dia lemah badannya. Jadi katanya kalau orang berpuasa badan jadi lemah. Yang kedua, ada yang bilang justru kalau dia berpuasa lebih ringan badannya. Cekatan dia, lebih aktif begitu. Hadirin yang kami hormati, kalau kita mau lihat dari segi kesehatan, kita lihat mulai dari faktor fisiologis. Kalau ada seseorang yang berpuasa, atau kita lihat dulu sebelum berpuasa. Sebelum kita berpuasa, itu umumnya kita makan 3 kali sehari. 3 kali, jam 7 pagi. Jam 2 siang, jam 8 malam. Kalau kita makan jam 7 pagi, itu makanan di lambung kurang lebih 4 jam. Makanan berada di lambung kurang lebih 4 jam. Sesudah itu, makanan dari lambung ke usus halus selama 4 jam juga. Jadi kalau kita makan jam 7 pagi, itu ditambah 8 jam, berarti jam 3 sore perut baru berhenti bekerja. Jadi kalau kita makan jam 7 pagi, jam 3 sore baru perut berhenti bekerja. Tetapi jam 2, jam 1 makan siang lagi. Jadi belum berhenti bekerja, sudah makan lagi. Kalau kita makan jam 2 siang, jam 10 malam baru berhenti perut bekerja. Jam 10 malam baru berhenti perut bekerja. Padahal jam 8 malam makan lagi. Berarti tidak ada istirahatnya. Kalau kita makan jam 8 malam, berarti pagi baru berhenti perut bekerja. Tapi malam makan lagi, ngemil lagi. Jadi selama 11 bulan, itu usus tidak ada henti-hentinya bekerja. Apa efeknya? Banyak efeknya. Salah satu efeknya, itu oleh Imam Al-Ghazali, selalu dia minta, katanya Nabi selalu minta kepada Tuhan bahwa mohon ampunan Allah. Kita mohon ampunan Allah. Karena itu Pak Imam selalu bilang, kalau tarawih atau sholat, itu dia ucapkan seperti begini: Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah.
as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan seterusnya. Itu menurut Imam Al-Ghazali, kita mohon astagfirullah itu ada 3 yang kita mohonkan. Yang pertama, kita mohon pada Tuhan, ya Allah, tutup isi perutnya. Isi perut ini Tuhan tutup. Saya punya bidang ini, gastrointestinal, yang setiap hari orang datang dengan keluhan gangguan di perut. Apakah itu salah makan, apakah itu diare, semua itu. Al-Ghazali bilang, ghafara itu, astagfirullah itu yang selalu kita umumkan, itu artinya tutup. Tuhan tutup ini isi perut supaya jangan orang lihat. Kalau Bapak pergi rumah sakit di tempat saya, itu beberapa orang yang ususnya Pak keluar, pembuangannya berada di luar perut. Kadang-kadang anaknya sendiri sudah marah-marah sama orang tuanya. Kalau tiap hari dia ganti itu, dia punya kolostomi bag, marah-marah karena pembuangannya di situ keluar, atau istrinya atau suaminya, begitulah. Nah, menurut Al-Ghazali, kita mohon pada Allah, ya Allah, tutup ini isi perut supaya jangan kelihatan, jangan sampai ada. Salah satu dari hal tersebut yang oleh Allah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita berpuasa, mudah-mudahan kita bertakwa. Efeknya itu, kalau kita berpuasa, kita menjadi bertakwa. Kalau kita berpuasa Pak, kita lihat, kalau orang berpuasa makan sahur jam 4, seperti tadi kita makan sahur jam 4, berarti perut kita berhenti, usus halus berhenti bekerja, itu jam 12 siang. Jam 12 siang usus halus berhenti bekerja. 12 buka jam 6, berarti 6 jam perut istirahat Pak. Istirahat khusus bekerja selama 6 jam. Kalau siang hari, kalau malam hari istirahatnya 2 jam. Jam 2 sampai jam 4 sahur, jam 4 2 jam istirahat. Jadi kalau orang puasa istirahatnya perut itu kurang lebih 8 jam. Dan ini berlangsung selama 1 bulan. Kalau ada orang sudah mengetahui efeknya puasa Pak, biar dilarang dia puasa, tetap puasa. Bahkan anak kecil saja dilarang puasa, jangan mau puasa nak, tetap dia puasa, karena dia rasakan bagaimana efeknya puasa itu. Bahkan dalam hidup sehari-hari lebih banyak orang berpuasa Pak daripada sembahyang. Lebih banyak orang yang puasa daripada yang sembahyang. Dia lebih puasa daripada dia sholat, karena memang manfaatnya itu puasa. Menurut ulama, seandainya manusia tahu bahwa efeknya itu puasa begitu hebatnya, maka setiap hari dia mau puasa. Itu. Tapi tentu bagi mereka-mereka yang menggunakan akal, ya tentu dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa kalau harus puasa terus menerus, dan kita juga sadar itu. Nah, karena itu kalau orang berpuasa selama 1 bulan itu perut bisa istirahat. Jadi kalau ada orang penyakit gula itu yang non dependen insulin, itu dengan puasa bisa lebih stabil gulanya. Kalau ada tekanan darahnya tinggi, bisa
turun lagi tekanan darah. Itu kalau orang berpuasa. Jadi banyak efeknya kalau orang berpuasa, sehingga ada yang bilang kalau orang berpuasa itu jiwa stabil. Jiwa stabil, kalau tadinya pemarah, sekarang jadi pemurah. Itu kalau orang puasa. Dan itu perlu latihan memang. Kita harap bahwa selama berpuasa ini kita jalankan dengan baik. Insya Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan seperti yang biasa imam lakukan di sini di salawat tarawih, ada dua hal yang harus kita lakukan dan Allah ridha. Yang pertama, kita memperbaharui syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Kita perbaharui itu setiap saat. Jangan sampai ada di antara kita, ini hari tanggal 13, harinya hari sial, kita masuk di lift yang tidak ada nomor 4-nya, kita percaya itu bahwa itu mendapatkan hal-hal yang tidak bagus bagi hidup. Itu harus kita kikis dalam Ramadan ini. Jangan kita percaya hal-hal seperti itu. Kita hanya yakin bahwa yang menentukan semua itu adalah Allah. Yang pertama, yang kedua, mohon pada Allah ampunannya. Dan ampunan yang dimaksud menurut Al-Ghazali, tutup isi perutnya ini, tutup isi perut. Yang kedua yang ditutup menurut Imam Al-Ghazali, tutup ini hati, tutup hati. Kenapa hati harus minta tolong, ya Allah tutup? Karena manusia ini Pak, kita, bapak-bapak, Pak Imam semua, di hatinya itu banyak sinar. Dari hati memancar. Seandainya, misalnya dengki itu merah, sombong itu putih, kuning itu angkuh, itu maka semua sinar-sinar itu keluar dari hati-hati kita. Karena begitu banyaknya sifat-sifat seperti itu pada manusia. Kita mohon pada Allah, menurut Al-Ghazali, mohon pada Allah tutup juga itu isi hati. Supaya jangan kelihatan itu warnaku kalau dengki sama bapak ini, atau saya sombong sama dia, supaya ditutup. Dan yang ketiga, kita mohon pada Allah supaya ditutup dosa-dosa ini. Ya Allah, dalam bulan Ramadan ini adalah bulan ampunanmu. Sekarang masuk ke 11 tahap ampunan dari Allah. Kita mohon pada Allah, ya Allah, ampuni hambamu ini. Mudah-mudahan insya Allah keluar dari Ramadan dengan aman, dengan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang kita juga menurut Nabi, jangan sampai tidak diminta dalam bulan Ramadan. Yang pertama, minta surga pada Allah. Minta memang surganya Allah. Ada yang bilang tidak boleh, Allah itu punya hak. Iya, hak Allah punya hak itu surga, tapi kita bisa minta. Minta itu surga supaya jalan-jalannya ke surga ditunjukkan pada kita. Dan mohon pada Allah, ya Allah jauhkan kami dari neraka, api nerakamu. Kami tidak tahan dengan panasnya api neraka, ya Allah. Jauhkan kami semua. Mudah-mudahan kami semua, ya Allah, yang ada dalam masjid ini dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Melalui Ramadan ini menjadi orang yang la'allakum tattaqun, ya Allah, dan Engkau masukkan ke dalam surgamu dan menjauhkan dari nerakamu. Mudah-mudahan demikian informasi dari kami sekilas kesehatan dan puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.